Setelah tadi dari karoseri Tentrem kita udah bahas secara tuntas, lalu di karoseri Adiputro, sekarang kita geser ke karoseri yang dari Jawa Tengah. Oke? Kita akan menuju ke karoseri Laksana. Di bootnya karoseri Laksana ini dia menghadirkan 3 unit bus. Ada satu lagi di sana, tapi untuk yang di luar itu nanti kita akan buatkan video tersendiri karena itu sangat-sangat spesial teman-teman. Jadi harus butuh penjelasan yang lebih intens lagi, lebih expert lagi dari sang ahlinya karoseri Laksana. Oke, kita akan bahas unit ini ada 3. Kita geser ke sini aja ya. Buat teman-teman yang mungkin familiar dengan liverynya PO ini, tapi karena ini belum di handover, jangan ngomongin PO-nya dulu lah ya. Karena jelas kalian udah tahu salah satu titik start keberangkatannya ada di Kota Medan sana teman-teman. Bus dengan sasis Scania K410CB Euro 5. Jadi kalau kita lihat Euro 5 K410CB sama K450 itu lihatnya dari mana? Dari sini teman-teman. Nah, dia nggak pakai rem cakram, nggak pakai disc brake, tapi pakai drum atau tromol. Berarti dia ini Scania K410CB. Ini nggak bisa dibohongin kalau ini. Kalau stiker masih bisa ditulis. Panjangnya 13,5 meter, tingginya 3,9. Ini kalau dilihat ada bilik-biliknya, ini adalah model sleeper. Ada yang baru tapi di dalam tuh. Kita abis ini akan masuk ke dalam ya. Legacy SR3 Switch Class. Nah, ini adalah varian Neo teman-teman. SR3 Neo yang dihadirkan sama karoseri Laksana, dikenalkan ketika Gias tahun 2024 kemarin. Untuk lampunya masih sama, terus ini juga ada fog lampnya, ada L-nya gini, Argentum Chrome, dan juga di sini ada winglet tambahan. Ini masuknya ke Neo yang Ultimate. Ini ada logonya Scania di sini. Agak ada warna-warni pelangi. PO-nya udah pada tahu kan. Ini untuk yang Euro 5 ini logonya unik ya. Dia timbul gitu teman-teman. Agak kecil tapi timbul. Sama aja sih. Kita langsung masuk aja ya. Ada 2 pintu masuknya di sini dan di belakang. Kita masuk sini. Ini full bordes untuk Scania series yang Euro 5. Model ini emang nggak bisa diubah sih. Jadi tetap kayak gini. Menurutku agak nggak masuk ya dengan model desain dashboardnya si karoseri Laksana. Cuman ya apa boleh buat karena ini memang harus dipasang di sini. Dan dengan tinggiku yang 167 ini agak nunduk teman-teman untuk masuknya. Tapi nunduknya itu pun juga ada maksudnya sih. Oh, ini adalah sleeper cuy. Dan ada yang baru, Lover AC sleeper di tahun 2025 ini Laksana improve. Lihat tuh. Kita geser ke belakang dulu. Ini ada sleeper berapa ya? Depan nggak usah dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu depan nggak kehitung kan tadi? 12, 13, 14. 14 yang di sini. Terus ini ada ornamen-ornamen khas SR3. Lalu kalau kita amati, sleepernya ini dari sini ke sini, ke belakang. Ini kan pintu tengah. Ke belakang ini dia ada geser. Gangway juga agak geser ke sini. Berapa senti ya mungkin ya? Ya mungkin 40-an senti, 30-an senti lah, sorry. Sini apa lagi ya? Oh, mungkin tempat untuk sepatu ya. Di sini juga ada, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada. Nih, di bawah sini juga ada. Kayak locker gitu ya. Oh, di sini ternyata sleepernya ini family. Jadi yang depan itu kursinya 1-1, yang ini 2-1. Ini pasti isinya bakal lebih banyak teman-teman. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 12 tambah 6, 18 ya. Kita ke belakang. Ini masih ada toilet teman-teman. Toilet pak. Toilet. Yo, toilet di belakang sini. Hemat ruang lagi. Gak nyangka kan? Terus di sini ini ada ruangan lagi untuk naruh kayak apa ya? Loker perpustakaan. Di sini juga ada dispenser untuk misalkan buat kopi, teh dan sebagainya. Di sini juga ada apar. Gokil. Dan walaupun dia ini sleeper 2, 1 di sini, tapi gangway-nya ini masih lumayan longgar. Jadi kalau misalkan kita papasan sama orang gini, masih pas di belakangnya nih. Dan untuk tiduran, kita coba tiduran ya teman-teman ya.
di seat sleepernya ini. Kita coba naiknya dari sini aja. Set, set. Jadi ada pilihan nih, misalkan kalian bepergian sendirian, ambil yang single. Kalau bepergian sama keluarga, sama pasangan, sama anak-anak, sama orang tua, ambil yang double. Jadi pilihan teman-teman. Harganya pun mungkin akan berbeda dengan yang depan pastinya. Karena yang depan ini lebih longgar, yang ini lebih sempit karena dalam satu baris ini ada 3. Kalau di sana cuma 2 seperti itu. Ki apa ya Ki? Lampu mungkin ya. Ki lampu baca. Terus lover AC-nya kayak mobil Mercedes gak sih? Oh, ini juga ada charger, power charging, power USB, ada avotnya juga. Oh iya, kita belum ke depan teman-teman. Yuk, ke depan yuk. Saya kira berarti totalnya berapa mau? Belakang tadi 18 toh. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 tambah 4, 32. Oh, 34 totalnya berarti. Sama 2. Ada 2 di sini teman-teman. Nah, naiknya ini agak tricky. Kita jadi kayak Ninja Warrior. Set, set. Nah, gini. Nah, tapi ada improve bagian safety-nya Laksana. Di sini udah ketutup. Kalau dulu template-nya itu kan punya isi Rimba Raya sama Surabaya Indah. Itu kebuka sini teman-teman. Jadi orang nggak ngeri gitu loh. Tapi sekarang udah aman sih. Terus ini juga ada tempat naruh sendal. Loh. Lihat nih. Tuh. Keren. Di sini tulisan Laksana gitu. Dan ini satu-satu, wah ini enak nih kalau misalkan sama temen atau sama keluarga, saudara, dengan pandangan seluas ini, rebahan, mantap sih. Cuma tetap naiknya ya. Tetap naiknya emang harus begitu. Effort. Agak effort. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau orang yang sepuh, orang yang udah lanjut usia, kayaknya tidak disarankan untuk di sini ya mungkin ya. Karena untuk naiknya butuh effort. Tapi kalau untuk yang muda-muda gini, wah jos banget. Enak lagi. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita geser ke sebelah sini. Ini ada busnya Laksana nih teman-teman. Aku kemarin tanya. Dia pakai Hino RM280. Sasis paling laris untuk saat ini di segmen Big Bus. Dia pakai Legacy SR3 Neo Ultimate dengan ada nut yang di sini, jadi seakan-akan bus ini tinggi. Tapi emang dasarnya di sini tuh udah tinggi, tingginya 3,9 meter, jadi XHD. 3,9 atau 3,85 gitu loh. Terus kita coba masuk ke dalam, lewat belakang aja ya, karena di depan ada orang. Ini seingatku, Laksana ini beberapa waktu yang lalu membanggakan settingannya, yaitu dia bisa bus Parwis, seatnya ini aman pak, G. Bisa sampai 54 seat dengan penataannya karoseri Laksana. Mantap sih. Khas Parwis banget ini. Yang rame, cerah gitu teman-teman. Oke, ini kayaknya udah pasaran nih. Kita geser ke sebelah aja. Nah, kita sekarang geser ke sebelah sini. Ini walaupun nggak di handover, kayaknya kita udah tahu lah ya ini punyanya siapa. Beberapa waktu yang lalu aku juga udah nge-review unit ini ketika dia jalan rute Blitar menuju ke Bandung. Tapi bukan yang maksudnya yang mudah kayak gini, yaitu ini adalah tipe XXHD dengan tinggi 3,9. Bayangin, ini kayaknya tinggi banget ya, tapi kalau disandingkan dengan yang sebelah, tingginya sama teman-teman, 3,9 meter. Kalau aku nyebutnya ini UHD, Ungaran High Deck. Nah, kenapa dia bisa bodinya tinggi, sekelas kayak double decker, tapi masih bisa menyentuh angka 3,9? Karena yuk kita ikut ke belakang. Ini adalah livery kamuflase. Jadi kalau orang-orang nggak paham, ini bakal dianggap sebagai double decker. Ini kayak kacanya gitu teman-teman. Nah, ini coba ke belakang ya. Nah, AC-nya itu ada di sini teman-teman. Nah, AC-nya ada di sebelah sini, nggak ditaruh di atas sehingga dia bisa dimentokin ke atas sehingga tingginya cuma 3,9 meter, yang mana untuk tinggi 3,9 itu sangat berguna karena untuk bisa melewati jalur-jalur yang lumayan ekstrim dalam tanda kutip, kayak rantingnya terlalu pendek dan sebagainya, dia bisa masuk seperti itu. Oh, di sini ada angin-angin kisi-kisi.
Nah, bis ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz O500 RSD 2445 yang mana radiatornya ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri biasanya kayak Scania, Volvo di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan harus wajib ada kisi-kisi yang ukurannya ditentukan oleh si Mercedes-Benz sendiri karena untuk buangan udara panas. Sebelah sini ini sebetulnya nggak ada apa-apanya. Cuman kalau misalkan ditutup gini, ada di sebelah sini doang, nggak estetik teman-teman. Makanya dikasih yang di sebelah sini juga. Terus ini juga dikasih chrome gini, jadi kayak bling-bling gitu. Kelihatannya apa ya, jadi mewah gitu. Kita geser yuk ke sini. Nah, kalau kita beli Mercy 2445 itu juga udah include velg aluminium mereknya Alcoa di sini. Jadi dengan harga yang mungkin sama kayak Scania, sekitar 2,2 sekian M, tapi kita bisa dapat velg aluminium Alcoa jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sama ban serepnya. Untuk ban serepnya ditaruh di sini teman-teman. Sekarang tuh harga velg Alcoa itu kurang lebih sekitar 6 jutaan. 6 kali 9 hampir 60 juta loh hematnya. Dan bisa dibilang unit ini, sasis ini terutama adalah sasis paling canggih se-Indonesia untuk saat ini. Kita ke depan. Karena dia di sini ada teknologi ADAS yang biasanya disematkan di mobil-mobil terbaru. Ada ADAS-nya di sini, kayak Lane Departure Warning System, Adaptive Cruise Control. Yang jelas ini akan sensor ini membaca, dan sensor ini ditentukan sama Mercy ketinggiannya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, seperti itu. Ini juga ada stud bar depan, Jagani di belakang juga ada. Misalkan ini nanti route-nya overland, ini bisa membantu melindungi bumper dari kena ramdor kapal. Karena kan di masuk kapal kan kena ombak, gitu. Takutnya kena ini kan eman-eman gitu. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Nah, ini yang aku seneng nih. Ini lantainya itu turun kurang lebih sekitar 28 cm teman-teman. Ini turun banget dan longgar banget. Ini kalau udah jalan itu dikasih kursi buat pramugari di sini. Ini ruang kemudinya, dan di situ lihat nih, ruang istirahat krunya bisa buat 2 orang. Dan tembus di sana, bisa dibuka di sana, enak kan? Udah ada AC-nya sendiri, ada colokan listriknya sendiri. Gak cuman penumpang aja dipikirin kenyamanannya, kru jalan pun juga dipikirin kenyamanannya. Kita sekarang menuju ke atas. Ini masih belum dipasang semuanya nih teman-teman, untuk light crash dan sebagainya. Cuman kita geser ke depan dulu. Yang bagian depan ini kita bisa selonjoran, enak loh. Terus ini juga udah nggak ada avot yang menggantung di sisi kiri kanan, cuma ada TV universal di sini, ada CCTV, dan juga di sini ada port USB. Seperti itu sih teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat aja di channel YouTube-ku ketika bus ini jalan di rute Blitar Bandung. Kalau nggak salah, PO ini tuh punya model gini tuh totalnya berapa? 6. Nah, ini salah satu yang dipakai untuk pameran. Totalnya sih kalau trontonnya yang 2445 beli 10 sih. Cuman yang 4 modelnya double decker, dan semuanya dikerjakan di karoseri Laksana. Mantap toh? Ya seperti ini. Untuk tinggi 167 aman, masih ada jarak 1 jengkal di sini. Nggak terlalu menunduk seperti yang kita tahu. Di sini udah nggak ada AC-nya, jadi bisa dimentokin ke atas sampai 3,9, nggak sampai 4 meter. Seperti itu. Oke.